Kalian pasti tahu kan cerita tentang Putri Salju atau Frozen yang ada dalam film atau animasi dari Disney dan Pixar. Menurut ceritanya tuh, mereka berdua ini memiliki cerita yang bisa kita bilang itu fun dan family friendly. Tapi nih, apa jadinya nih kalau kedua karakter tersebut memiliki cerita yang sebaliknya? Yang dimana ceritanya ini tentu saja dark dan memiliki ending yang mengerikan. Dan juga apa jadinya tuh kalau kedua karakter ini adalah orang Jepang. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita bahas hantu siluman dari Yuki Onna bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Jadi Yuki Onna itu adalah salah satu makhluk mitologi yang dimana makhluk ini termasuk dalam yokai atau biasa disebut sebagai makhluk supranatural seperti roh, hantu, setan, dan makhluk mitologi lainnya. Makhluk mitologi ini mungkin belum banyak yang kenal ya, karena makhluk mitologi ini lebih dikenal oleh masyarakat penduduk dataran tinggi yang ada di Jepang. Yang dimana hal ini terjadi karena yokai yang satu ini sangat suka mendiami tempat dataran tinggi, terutama dataran tinggi bersalju. Makhluk ini memiliki dua sifat tuh, yaitu sifat baik dan sifat jahat. Untuk sifat baiknya ini, si Yuki Onna ini lebih sering membantu manusia yang tersesat di pegunungan. Yang dimana Yuki Onna ini akan membantu menunjukkan jalan dan kemudian memberikan bantuan lainnya, entah makanan, entah minuman, ataupun perlindungan. Tetapi nih, biasanya itu Yuki Onna lebih sering condong ke arah kejahatan. Yang dimana nih, si Yuki Onna ini nggak segan-segan akan membunuh kalian dengan cara menggoda kalian terlebih dahulu. Dan juga ada pernah nih cerita tentang salah satu keluarga yang ada di dataran tinggi Jepang ditemukan tewas membeku. Jadi banyak orang yang berspekulasi tuh kalau yang membunuh mereka semua ini adalah si Yuki Onna ini. Karena hal inilah si Yuki Onna ini diangkat menjadi sebuah cerita, entah itu menjadi sebuah anime, manga, ataupun hanya sebuah buku novel. Yuki Onna ini memiliki perwujudan seperti ini. Ia memiliki rambut hitam panjang dengan mata gelap tajam. Pakaian yang digunakan pun kimono berwarna putih. Namun, ada pula yang meyakini jika warna matanya adalah ungu tua, kulitnya putih seputih salju, dan tubuhnya sedingin es. Banyak orang nih yang percaya bila kalian itu sampai menyentuh tubuhnya si Yuki Onna ini, maka kalian akan membeku seketika. Makhluk mitologi ini sering juga tuh menghisap energi kehidupan manusia melalui mulut si korban ke mulutnya. Walaupun hal ini masih menjadi spekulasi aja, tetapi ini adalah hal yang cukup menarik nih. Kalau mereka mengambil kekuatan dari mulutnya, berarti secara nggak langsung mereka berciuman dong. Tapi menurut kalian gimana tuh? Apakah Yuki Onna ini sungguhan seperti itu atau cuma ya mungkin ada treatment lainnya tuh? Coba tulis di kolom komentar. Meskipun yokai yang satu ini memiliki wujud yang cantik, rupawan, tetapi dia itu awet muda. Oleh karena itu, makhluk yang satu ini sering digambarkan memiliki kulit yang halus dan wajah yang rupawan. Namun nih, lama-kelamaan, karena memiliki wajah yang cukup rupawan dan awet muda, membuat identitasnya sebagai yokai akan terungkap. Oleh karena itu, makhluk yang satu ini lebih memilih tinggal di dataran tinggi atau di atas pegunungan. Dan juga dia itu sangat suka memangsa para pelancong. Untuk asal-usulnya ini, si Yuki Onna ini terbagi menjadi beberapa versi sebenarnya. Tetapi, aku sudah menemukan satu garis besar yang sama, yang dimana hal ini diceritakan oleh Lafcadio Hearn, yaitu seorang jurnalis Yunani yang pindah ke Jepang dan mengganti namanya menjadi Koizumi Yakumo.
Dalam ceritanya ini, diceritakan bahwa ada 2 orang penebang kayu yang bernama Mosaku dan Minokichi. Minokichi ini adalah seorang pria muda, dan si Mosaku ini adalah pria tua. Suatu hari ketika mereka berdua ini habis menebang kayu di dataran tinggi, tiba-tiba terjadi badai salju yang cukup lebat, yang dimana akhirnya mereka ini terpaksa meneduh dulu dan tidak bisa langsung pulang. Beruntungnya nih, ketika badai itu tiba, mereka sudah lebih dulu menemukan sebuah pondok kecil yang ada di atas gunung. Dan kemudian mereka memilih bermalam di tempat itu. Pada tengah malam, Mosaku ini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara cukup berisik dari pintu pondok itu. Ketika bangun ini, Mosaku ini terkejut bukan main. Karena yang dia lihat itu bukan sesosok beruang atau serigala, melainkan sesosok wanita cantik yang memiliki kekuatan magis. Melihat hal tersebut, si Yuki Onna ini menghampiri si Mosaku ini dan kemudian membunuhnya dengan cara membekukannya. Setelah hal itu, si Yuki Onna ini mendekati Minokichi yang kala itu masih tertidur. Ia hendak ingin membekukannya juga, tetapi ia mengurungkan niatnya tersebut karena kalau dilihat-lihat Minokichi ini masih muda dan memiliki paras yang tampan. Jadi si Yuki Onna ini melepaskan si Minokichi. Tetapi sebelum dia melepaskannya itu, dia membangunkan Minokichi dan menyuruhnya untuk tutup mulut tentang masalah ini. Kalau dia sampai berani membuka cerita ini ke publik, maka si Yuki Onna ini akan datang menghampirinya dan kemudian akan membunuhnya. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Minokichi ini tumbuh menjadi sosok pria yang cukup tampan dan berwibawa. Ia diceritakan bertemu seorang wanita yang dimana wanita ini sangat cantik dan kemudian karena mereka berdua juga jatuh hati, mereka pun akhirnya menikah dan juga mereka ini dikaruniai seorang anak. Suatu hari, Minokichi ini bercerita kepada istrinya ini bahwa dulu itu dia pernah bertemu seorang wanita cantik tetapi dia itu memiliki kekuatan magis. Wanita itu sangat mirip dengan istrinya tersebut. Mendengar hal tersebut, istrinya ini mengakui kalau wanita yang ada di ceritanya itu adalah dirinya ini. Dan juga ia mengaku bahwa dirinya adalah Yuki Onna. Yang dimana akhirnya si Yuki Onna ini memutuskan untuk meninggalkan suaminya itu dan berpesan kepada suaminya ini untuk menjaga anaknya. Yuki Onna ini adalah sesosok ibu yang overprotective kepada anaknya ini. Walaupun dia sudah meninggalkan dunia manusia, tetapi dia itu masih menjaga di dunianya sendiri. Klik like kalau video ini bermanfaat buat kalian, klik tombol dislike kalau video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya, karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas hantu yang cukup wow. Serius bro, hantu ini cukup serem sih bro. Hantu yang satu ini menjadi salah satu legend bagi masyarakat setempat. Kalau kalian penasaran, nyalain juga loncengnya. Karena di video minggu depan ini, banyak pet dan nyeremin semua. I'll see you guys next time. Bye.